di mana? Maksudnya gimana? Ibu naruh uangnya di mana? Di lemari. Pasti Kak Okom yang nyuri. Maksudnya gimana, Un? Itu pasti anak tiri ibu si Okom yang nyuri. Si Okom. Ku menangis. Okom, ibu mau tanya, apakah Okom nyuri uang ibu? Enak aja nuduh-nuduh. Emang ibu punya uang dari mana? Maksudnya gimana, Okom? Ibu punya uang dari mana? Ibu punya uang warisan dari kakek kamu abis ngejual pohon orang. Tuh. Berarti kalau identiknya selalu kayak gitu ya. Kalau anak tiri itu biasanya kidal tuh Ustadz Syam. Apa tuh kidal? Anak tiri. Kiri. Ya Allah ya Robbi. Masih Tiri pagi. bukan kiri, tiri. Tiri ya. Apaan sih? Lucu. Intermezzo aja jamaah yang ada di rumah. Baik, udah kita lanjutin aja deh. Baik. Habib Muhammad Syihab. Siap. Aku mau nanya yang tadi nih Habib, bagaimana jika ternyata yang menggugat sesuatu seperti harta maupun warisan adalah sosok anak tiri, Bib? Kenapa sih harus disebut-sebut kayak gitu? Terus Baik. ada nggak sih sebenarnya batas antara hak anak tiri yang harus diberikan oleh orang Baik, tua? pertama insya Allah kita teruskan sedikit yang tadi. Oke, silakan Habib Baik, Muhammad Syihab. intinya apabila ada hutang piutang apakah boleh menagih? Ya. Boleh ya, boleh tapi kecuali madhab dari Hanabil. Imam Ahmad bin Hambal tidak boleh sama sekali. Nah kalau ada tagih menagih kan namanya ada sanksi. Ya. Kalau ada laporan itu kan namanya ada sanksi, penjara atau segala macam. Dalam Asy-Syaikh Imam Ramli mengatakan dalam kitab Nihaya Muhtaj itu dikatakan seorang syariat ajaran agama Allah tidak membenarkan seorang anak memberikan saksi atau menghukum kepada kedua orang tuanya. Di dalam kitab Nihaya Muhtaj Syekh Imam Ramli mengatakan walaupun boleh dilihat kalau memang mampu tagih, kalau tidak mampu tidak usah ditagih sama sekali. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal mengatakan la yutalib, tidak perlu menagih kepada kedua orang tua. Kalau dia minta bayar susunya, nggak bisa kebayar anak. Iya, Masya Allah. alhamdulillah. Orang tua tidak ada batasnya. Baik. Baik. Kemudian hak anak tiri kepada ayah tiri. Ya. Hukum dulu. Hukum ini nafagah ini dalam kitab I'anatul Talibin. Itu asbabun nafagah salasa. Yang menyebabkan orang mendapatkan nafkah itu ada 3. Pertama zaujiyah dengan sebab suami istri, wajib suami memberikan nafkah kepada istrinya, atau qarabah, kerabat nasab, ya. Kemudian milik kepemilikan. Nah, apakah hukum anak tiri? Hukum anak tiri artinya secara hukum anak tiri tidak dapat waris daripada ayah tirinya. Jadi apa yang mau dituntut? Gak ada yang dituntut ya, Bib? Nah, Mungkin hal anak lain, Bib? tiri tidak mendapatkan waris daripada ayah tirinya. Ini secara hukum. Tapi kita baca sejarahnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti anak tiri itu seperti mungkin dikidalkan atau ditirikan. Tidak. Dengan sebab pernikahan juga artinya ada tanggung jawab di sini. Bukan dilantarkan tidak, bukan hanya seperti lagu sayang sama ibunya saja tidak sayang sama anaknya misalnya seperti itu. Nah, tidak seperti itu juga. Jadi tetap walaupun nafkah sebenarnya nafkah tidak berkewajiban full diberikan kepada anak tiri. Tapi kalau kita bicara sejarah mencontohkan setiap sesuatu itu kan ittiba, mencontoh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengajar mendidik anak tirinya. Nabi sangat baik dan menganjurkan ibadah dan mendidik kepada anak tiri daripada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mubarik alaihi wa ala alihi. Jadi kalau ditanyakan batasannya apa saja hak anak tiri yang harus diberikan orang tua angkatnya, ya pendidikan. Ya mau tidak mau kan orang tua karena sudah menjadi anaknya walaupun tidak wajib tapi diberikan nafkah. Nah tapi tidak lebih dari itu atau yang mendapatkan waris atau anak tiri berhak menuntut kepada ayah tirinya. Maksudnya yang dituntut itu apa? Kalau dituntut itu waris ya tidak berhak anak tiri mendapatkan waris daripada orang tuanya. Jadi sebenarnya subhanallah. Makanya sebelum nikah Ustadz Syam,
Tapi kalau Ustaz Syam insya Allah sudah tidak diragukan lagi. Amin. Amin. Apalagi Ustaz Maulana insya Allah dapat lagi. Amin. Kan seperti itu. Ya Allah, amin. Artinya belajarlah agama. Enggak main tuntut sana, tuntut sini, sanksi sana, sanksi sini. Sesuaikan jalankan hidup kita dengan syariat ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, Masya Allah. Berarti ya memang maupun itu anak kandung, anak tiri, ya orang tua wajib lah ngasih nafkah, pendidikan, kasih sayang jamaah yang ada di rumah. Semua itu ya biar nggak ada perbedaan itu ya Bib ya. Terima kasih Habib Muhammad Syahab untuk penjelasannya. Yuk sayangin anak kita, orang tua juga sayangin orang tuanya ya. Kita sama-sama belajar pagi hari ini jamaah. Kalau gitu langsung aja jamaah, kita masuk ke segmen yang ditunggu-tunggu, yaitu